kakaknya nyamperin ke salah satu teman gue dan bilang, "Mas, masa ganteng?" Kata mbak yang di depan. Kita ngeliat ke depan, cuman pohon sendirian, cuman pohon doang sendirian, nggak ada apa-apa lagi. Dan kita nanya, "Mbak yang mana?" Gitu kan. Itu di pohon situ ada ayunan dan mbak-mbaknya pakai baju merah di situ bilang, masa ganteng gitu. Nah itu warga lokal itu akhirnya ceritaan kita kan, itu ternyata di dalam Mondria ini itu ada ratunya. Selamat malam Batiner, selamat datang di channel Mata Batin. Saya Nabila, Dan saya Darel. selaku co-host kita sekaligus narasumber kita untuk malam ini. Host kita akan menceritakan kisah horornya yang pernah dialami. Ya jadi gue kan pernah tuh dari SMP sampai SMK kan gue tinggal di Semarang, Jawa Tengah tuh. Nah itu kan Jawa Tengah kayak masih lumayan banyak tuh mistisnya. Ya, masih hal mistis tuh. Nah jadi kan gue pernah iseng-iseng sama teman-teman gue nih. Jadi kita tengah malam kita ke tempat wahana yang udah nggak dipakai. Nah itu tempat wahananya namanya Wondria kalau bisa dicari tuh. Berapa orang tuh kalau sama temen? Gue waktu itu 6 orang kayaknya. Oh, 6. Nah kita itu kayaknya jam 11 malam lah itu udah Malam-malam? nyampe. Ya. Nah itu jam 11 malam kita nyampe dan mulai masuk tuh ke tempat wahananya kan. Itu bener-bener wahana kan udah ditutup tuh. Jadi udah nggak dipakai dan ya nggak terurus lah. Jadi pohon-pohon, rumput-rumput tuh udah merambat semua. Sama listrik udah mati, lampu mati semua. Jadi kita pakai senter HP kan. Jadi kita masuk, kita ambil kiri, nah itu tuh ada kayak stage gitu. Sama ada ya buat penonton gitu kan di bawah. Kita sempat naik ke stage-nya tuh. Nah, kita ngecek-ngecek ada backstage gitu-gitu kan. Nah, terus ini kayaknya semuanya denger kan. Semuanya denger ada tangisan bayi. Serius? Ya, nah tangisan bayi itu dari tempat penonton. Jadi kan kita di atas stage, ada tempat penonton, nah suara bayinya dari situ tuh. Di bawahnya? Iya. Akhirnya kita semua ngeliat arahnya ke situ kan, ngeliat arah ke sana. Nah terus lu pernah nonton horor nggak sih? Jadi ada Sering. ada sound effect sebelum jump scare tuh kayak Iya gitu. kayak merinding Nah, gitu. itu kayaknya gue doang yang denger kan. Jadi gue langsung kayak, ini ada sesuatu nih di belakang gue gitu kan. Gue nengok tuh. Nah pas gue nengok tuh ada kayak aura hitam, kayak membentuk tangan, itu kayak mau nyapit gitu. Serius? Jadi di antara teman-teman lo cuma lo doang yang lihat aura tangan hitam itu? Nah kan gue kan otomatis gue nengok kan. Gue ngeliat aura itu pas mau ngambil kan gara-gara gue ngeliat mungkin. Karena dia masih balik lagi ke backstage. Oh jadi hilang tiba-tiba pas lo mau coba ngambil gitu? Iya. Nah kan gue panik lah. Jadi gue nembok ke temen gue, temenin dong tadi ada apaan itu kan. Karena kita bareng-bareng ngecek, ya ternyata nggak ada apa-apa. Nah ya udah akhirnya kita kan lanjut tuh turun dari stage-nya. Nah kita mau masuk ke wahana horor. Jadi wahana horor tuh dulu dipakai jadi orang-orang naik ke kereta jalan, terus ada yang nakut-nakutin. Oh kayak kereta hantu? Ya. Nah tapi pas kita nyampe sana kan udah nggak dipakai tuh. Iya. Jadi Keretanya udah nggak jalan? Iya, udah nggak jalan, listrik mati, kereta juga udah berantakan lah, kemana-mana jatuh gitu-gitu kan. Pas kita ini baru masuk nih, kita baru masuk, itu sebuah hawa udah enak banget, yang paling gak enak di situ. Itu suasana emang gelap banget, nggak ada lampu? Gelap banget. Apalagi itu kan kayak emang wahana horor kan. Jadi apalagi sekarang udah nggak dipakai, jadi makin horor lah. Itu ya kita pas masuk situ kita kayak udah tau lah itu sarangan di situ. Dan akhirnya kita nggak berani masuk. Akhirnya keluar lagi? Iya, nggak berani tuh soalnya ya gimana serem banget. Itu bener-bener pakai senter HP juga nggak kena ininya, nggak kelihatan juga saking gelap kan. Dengan lo sama teman-teman lo masuk ke wahana itu aja udah serem banget, apalagi ke permainan yang emang wahana itu buka pun itu emang permainan kereta hantu gitu. Gimana? Udah tutup kan?
serem. Iya makin serem banget pokoknya. Nah akhirnya kita nggak berani kan. Kita balik, kita sempat naik ke, jadi tengah-tengah situ tuh ada kayak stasiun gitu di atas. Itu jadi ada kereta yang muterin wahananya. Kayak kereta gantung. Oke. Nah kita naik ke atas, jadi kita masuknya tuh lewat atas kan. Nah kita ke atas tapi kita duduk melingkar, berenam. Tapi kita saling belakangin masing-masing nih. Jadi kita ngadep sana-sana masing-masing kan. Tapi melingkar. Jadi melingkar tuh kayak punggung gitu? Iya. Oh iya. Saling membelakangin. Nah terus kita nyalain lilin. Untuk uji nyali gitu? Iya kayak uji nyali lah. Soalnya kan kita siapa tahu ada yang datang nih gitu kan. Ya udah kita nunggu situ, kita benar-benar diem, tutup mata, lilin kita nyalain masing-masing sambil nunggu 5 menit. Tapi ada gak pas udah 5 menit? Pas kita nunggu sampai 5 menit kan kayaknya akhirnya nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Nggak ada suara, nggak ada apa-apa kan. Ya udah kita juga bosan tuh, gabut kan. Bosan ya udah kita selesai, matiin lilin, kita turun, kita mau cabut. Jadi udah mau keluar wahana ini? Ya udah mau selesai kan. Udah tuh akhirnya gue keluar sama temen gue kan. Ada satu temen gue yang sosokan nih, dia masuk lagi. Sendirian. Kayak sosokan lah mau bikin story kan. Bikin story kayak nyeritain kalau dia tuh lagi di dalam situ. Kita udah nyampe depan nih. Terus habis itu nggak lama kemudian ada suara kayak rel kereta besi tadi itu dipukul sama besi lagi. Masa sih? Terus temen lo ini gimana? Dia kan sendirian nih masuk. Iya. Nah jadi kita aja dari luar tuh udah kedengeran kenceng. Itu sampai warga lokal tuh sampai nyamperin kita. Warga sekitar situ? Iya. Akhirnya teman gue panik banget lari keluar kan. Nah habis itu udah tuh selesai, tapi ya aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Nah itu warga lokal itu akhirnya ceritaan kita kan, itu ternyata di dalam Mondria ini itu ada ratunya. Mobilnya tuh kayak udah level tinggi lah, dijulukin ratu. Pantesan ya tadi emang pasti merinding, apalagi ratu gitu. Pasti udah yang levelnya tinggi banget, melebihi iblis-iblis di bawah. Iya makanya kayak wah ini ratunya kayak tinggi banget nih levelnya kan. Nah mereka juga sempat cerita itu siang bolong aja itu ratunya sempat menampakkan diri di depannya. Siang hari. Jadi ratunya ini terbang kayak melayang gitu, tinggi, rambutnya panjang, pakai baju putih, dan mukanya kayak masuk ke dalam. Jadi mata, hidung, semua mulutnya tuh kayak ke dalam gitu. Iya masuk ke dalam gitu. Jadi kayak bolongan lah. Jadi kayak masuk ke dalam bolong gitu. Duh gue bayanginnya aja serem. Iya, kita juga diceritain juga kalau dideskripsiin susah. Tapi mereka ngeliatnya kayak gitu. Nah, akhirnya yaudah tuh kita pulang. Nah, tapi beberapa hari kemudian kita nyoba lagi tapi ganti tempat. Ganti tempat tapi masih di daerah situ. Iya, nah ini tempatnya ini rumah biasa gitu, tapi udah nggak dipakai. Kayak rumah warga mungkin ya. Iya, nah ini udah sampai dapat julukan juga kayak rumah Belanda gitu. Kalau daerah sana dipanggilnya rumah Londo apa ya? Itu bahasa mereka tuh bule. Oh iya. Nah, mungkin rumah zaman dulu kali ya, udah lama nggak diisi. Akhirnya kita nyoba kan kita ke situ jam 11 malam juga. Malam lagi. Ya, nah kita pasti posisinya berlima kemarin. Jadi satu orang ada yang nggak ikut nih? Iya, kita berlima. Jadi pas kita nyampe, awalnya kan ada gerbang tuh. Gerbangnya ada yang patah satu. Nah itu cara kita masuk tuh. Pagar? Ya pagarnya patah satu, kita masuk ke situ. Tapi ada satu temen gue yang gak bisa masuk soalnya gendut. Jadi temen lo sendirian nih? Iya temen gue akhirnya yang gendut tadi gak bisa masuk, akhirnya sendirian nunggu di depan. Di luar? Iya. Nah akhirnya kita berempat masuk, pintunya gak dikunci dan kebuka sedikit tuh. Kita gak tahu kan, kayak kita tinggal masuk aja. Pas kita masuk, ya udah kayak rumah kosong biasa. Tapi ya berantakan sih, kayak ada batu-batu gitu-gitu kan. Soalnya ya mungkin kayak rumahnya udah terbengkalai gitu ya. Udah bertahun-tahun. Banyak debu. Iya debu-debu, terus juga temboknya kan udah kayak keropos mungkin. Nyari kita masuk, ya awal-awal sih emang nggak ada apa-apa kan. Nggak ada apa-apa, ya udah kita lanjut ke lantai 2. Jadi di lantai 2-nya. Lantai 2 nih yang lebih
berantakan dari lantai Iya, 1. kalau lantai 2 tuh masih ada furniturnya, tapi kayak udah patah-patah lah gitu. Sama ada balkoni. Akhirnya udah tuh teman-teman kita ada yang keluar dari balkoni. Nah, temen yang kita tinggal tadi yang sendirian itu Nah, itu gimana tuh? dia ngerekamin kita Oh, ada dari masuk. bawah. Iya, Jadi dia dari bawah. ngerekam gitu. Heeh. Ngerekam kita ya iseng-iseng aja lah, bercanda-bercanda kan. Nah, terus saat itu gue emang hawanya biasa aja sih. Mungkin ya emang serem-serem dikit lah soalnya gelap dan malam-malam. Dan nggak ada lampu sama sekali Iya. yang nyala. Jadi pure kita pakai senter HP. Senter doang. Nah, yaudah kan. Itu emang halamannya emang lumayan luas yang di depan kayak garasi gitu-gitu. Dan halaman belakang juga luas banget, kayak panjang lah halaman belakangnya. Luas banget, kayak mungkin kayak perkebunan gitu. Iya, hampir soalnya kan udah nggak dipakai bertahun-tahun, jadi pohon-pohon, rumput-rumput gitu udah banyak lah di situ kan, nggak Jadi diurusin. kayak hutan gak sih? Iya, nggak diurusin soalnya kayak kebun-kebun gitu. Ya kita sempat ke situ tapi nggak berani soalnya takut ada ular doang. Iya, takut ada yang gigit kan. Nah, akhirnya ya udah tuh. Nah, terus pas gue kan yang lain udah mau mulai keluar apa gimana gitu kan. Nah, gue ada satu nih, ada yang gue kepoin nih. Jadi ada lorongnya tuh kayak ada bekas pintunya kayak di masjid-masjid gini, kayak bentuknya kayak gini. Jadi bangunan lorongnya tuh kayak melengkung. Iya, gue coba masuk ke lorongnya situ, berantakan, banyak banget batu-batu kan. Nah, itu kayaknya tuh ruangan yang paling gelap di situ. Di antara semua ruangan yang ada Iya. di rumah itu. Soalnya yang lain kayak masih ada jendela, jadi masih ada sinar lah dari luar. Nah, kalau ini kayak bener-bener di pojok sama di belakang, paling belakang. Itu bener-bener gelap banget situ kan. Gue akhirnya sendiri beraniin diri Lu masuk. sendirian banget. Sendirian. Terus teman-teman lo yang lain pada di Iya, mana? masih jalan-jalan lah di mana-mana. Oh, jadi masing-masing gitu menelusuri rumah itu. Itu juga posisi kita nyobain katanya pakai cairan apa ditaruh di mata biar kita bisa ngelihat. Oh, bisa kayak gitu. Katanya sih kayak gitu, ada yang percaya kayak gitu kan. Oh ya udah, nah gue masuk sendirian tuh, masuk ke dalam kan, gue senterin. Nah pas gue masuk itu lama-lama bukan masalah takut sama setan, takut ada orang yang di situ. Takut emang ada penghuni gitu, Iya. kayak manusia. Iya. Dan Iya. lo juga kan masuk rumah itu nggak ada izin, tanpa ngetok apapun. Emang pintunya udah kebuka sih dari awal. Takutnya malah ada kayak apa, orang yang tinggal di situ gitu kan, ngeri-ngeri aja lah. Soalnya pas gue masuk ada bekas botol-botol alkohol, ada kayak apa sih, golok gitu-gitu tuh. Serius, golok? Iya. Jadi lama-lama kayak kalau dilihat-lihat ini mah manusia gitu kan. Nah pas gue masuk itu bener-bener ada orang tidur di situ. Orang beneran? Terus? Itu kayak orangnya ya gede, badannya gede, tatoan gitu. Gue nggak bisa ngeliat detail soalnya gue udah panik kan. Akhirnya bener-bener gue langsung diem banget, langsung kayak ninja dah. Gue langsung balik lagi ngasih tahu teman-teman gue kalau itu ada sesuatu di situ dan bukan setan. Berarti rumah itu ada penghuninya? Iya, mungkin ya orang terlantar tapi tinggal di situ kan kita nggak tahu lah. Akhirnya kita pelan-pelan keluar, pas nyampe luar akhirnya yaudah tuh kita ya ketawa-ketawa aja kan, bercanda lagi. Nah terus kan temen gue ada satu tuh yang nungguin kan, dia kan tadi ngerekam. Pas dilihat dari rekamannya ada putih-putih malah di genteng mungkin waktu dia lagi ngerekam pas temen lo di balkon kali ya. Jadi bener-bener kan balkonnya gini nih, direkam dari bawah. Nah dia kan genteng dong. Nah di sebelah sininya nih, jadi bener-bener iya putih-putih gitu. Jadi temen gue lagi di sini sebelahan persis, itu putih-putih kayak udah fix makhluk halus sih. Awalnya kita nggak kayak apaan, nggak mungkin kan. Nah karena pas kita cek lebih detail, kita zoom in dan lain-lain, ternyata emang berbentuk kayak kain yang melayang gitu. Berarti itu Mbak Kunti ya? Mungkin, kan kita nggak tahu. Serem juga ya. Jadi kayak kepalanya full hitam aja, rambutnya hitam gitu, mukanya kayak nggak terlalu gelap ngeblur gitu lah. Jadi nggak kelihatan jelas mukanya gimana? Tapi yang kelihatan jelas emang itu kain melayang dan emang agak-agak transparan. Jadi emang tembus pandang lah gitu. Dan setelah itu akhirnya kita ya udahlah, kita pulang aja. Soalnya udah nggak berani masuk lagi kan.
Akhirnya kita pulang. Emang kita orangnya iseng kan. Jadi ya Lagi. kita lagi nyari lagi. Nah Masih ini daerah situ juga? kalau ini agak jauh tempatnya. Oh, beda daerah. Gue lupa namanya apa, tapi itu kayak hotel terbengkalai juga. Jadi emang hotel yang udah lama kosong gitu. Dan hotelnya itu belum jadi kayaknya. Belum jadi dan mungkin ada kejadian yang Oh, jadi nggak dilanjutin untuk dibangun hotelnya. Jadi ya udah iya udah biarin kosong. aja. Gue lupa nama hotel apa, tapi ntar ditaruh di video ya. Jadi hotelnya itu kayak di tengah-tengah hutan dan dikelilingin sama jalan biasa, jalan naikan sampai sini turunan gitu. Jadi aslinya mah rame di situ kan, tapi pas kita masuk ke dalam lingkungan hotel ini, dan emang itu malam sih, masih sore pas itu kita masuk. Sore. Kan, sore, mau maghrib lah, jam 5 kita masuk. Ada penjaganya situ, kayak kakek satu orang sendirian. Tapi manusia itu. Manusia. Itu benar-benar kakek-kakeknya sendirian, katanya udah bertahun-tahun di situ kan. Tapi kan di hotel itu nggak ada pengunjung. Nggak ada. Tapi kakek itu sebagai penjaga. Iya, soalnya mungkin ya emang butuh penjaga lah daripada ntar ada sesuatu yang lebih parah lah jadinya kan. Jadi ada kakaknya satu sendirian dan dia tuh punya 3 ekor anjing. Jadi temennya sama anjing itu. Jadi anjingnya juga ada di situ. Ada 3 anjingnya, kayaknya 3 atau 4 gitu kan. Ya udah tuh kita kan salaman, kita salam ngobrol sama kakeknya kan. Awal-awal kita santai aja. Kita izin buat masuk ke hotelnya, oke dibolehin kan. Udah kita masuk tuh. Nah pas kita masuk itu makin gelap kan, jadi kita pakai senter HP lagi nih. Jadi itu lantainya ada banyak mungkin, tapi kita nggak nyampe lantai atas. Jadi lantai 1 itu benar-benar lantai 1 aja, itu baru pondasi doang. Hotelnya itu baru benar-benar pondasi. Emang baru banget dibangun, cuma nggak dilanjutin. Iya, itu benar-benar kayak semen semua, belum ada apa-apa. Yaudah kita masuk kan, kita masuk naik ke lantai 2-nya, tapi kita agak-agak iseng nih. Jadi kan kita pas itu kayaknya berenam nih. Kita nyoba berdua naik ke lantai 2 gitu kan, Oh, jadi 2 orang. Sisanya nunggu di bawah. Yaudah tuh, awalnya biasa aja. Pas gue naik sama temen gue ngeliat ke lorong gitu kan, kayak ya tau lah hotel kan pasti ada lorongnya, terus kamar-kamar gitu kan. Tapi ini belum jadi. Nah pas gue ngeliatin lorongnya, gue kayak ngeliat ada sesuatu merah-merah, cahaya merah gitu kan. Gue nanya ke teman gue. Cahaya? Iya kayak bukan yang kayak bayangan putih di rumah. Cahaya merah. Oh bukan. Kayak lampu lah. Gue nanya sama teman gue kan, ini lampu merah apaan gitu kan. Dia diem aja, mungkin nggak tahu kan. Nah, pas gue lihat lebih lanjut cuman ini lampu tower. Kan ada lampu merah-merah gitu kan. Oh cuman lampu. Gue cuma bilang kayak gitu. Pas gue lihat ke teman gue lagi, ternyata udah nggak ada dia. Jadi lampunya udah hilang yang temen gue yang ada. Oh temen lo? Iya, jadi gue selama ini ngajak ngobrol dia tuh, dianya udah nggak ada. Tapi gue ngerasa kayak ada temen gue di samping gue. Hawanya kayak masih ada temen gue. Kayak lu pernah gak sih? Jadi itu bukan temen lo yang lo ajak ngobrol? Iya, temen gue udah nggak ada, udah turun ternyata dari tadi. Itu mungkin kayak 2 menitan lah di situ. Nah, lu pernah sih kayak masuk ruangan bareng temen lu di belakang lu, kan? Ya lu perasaan lu kayak ya gue itu di belakang lah. Temen gue gitu, tapi ya, ternyata nggak ada. Pas lo ajak ngobrol, temen lo udah turun duluan. Ternyata nggak ada kan. Terus itu panik dong gue, iya kan panik kan. Langsung lari ke bawah, pas gue ngeliat ke bawah temen gue juga udah ngerokok. Ya udah duduk ngerokok kayak malah nanyain gue, lu dari mana aja gitu. Karena mungkin itu ada sangkut pautnya sama cahaya merah tadi nggak sih? Nggak tahu sih ya. Jadi temen lo tiba-tiba kayak lo ngerasa ada temen lo nih di belakang, jadi buat kayak bikin lo bingung di ruangan itu. Nah, secara ya gue bilang kan, gue udah tadi di atas, gue tadi sebelahan sama lu dari mana aja? Gue tanya balik kan. Gue udah tadi udah nyampe sini, udah ngerokok. Nah situ gue agak makin bingung aja kan. Jadi temen lo juga nggak ngerasa dia di atas kan tadi? Kalau teman gue, dari cerita teman gue yang nemenin gue ya, yang berdua, kita jalan naik ke atas, gue berhenti, dia lanjut turun.
Dan dia ngiranya gue ngikut turun juga. Dan Jadi ternyata lo gue itu naik sendiri? berdua, tapi teman gue udah duluan turun. Iya, jadi temen lo kan balik lagi, jadi lo sendirian tuh Iya. selanjutnya. Dan gue ngerasanya kayak cuman bentaran aja. Nah disitu udahlah, gue kayak ya udahlah biarin aja lah, kayak nggak penting lah gitu kan. Nah ya udah kita turun. Nah itu tuh ada yang paling parahnya itu, jadi di situ tuh ada kolam renang. Itu posisi lumayan jauh lah dari hotelnya. Kita jalan kayak di hutan gitu. Oh jadi beda tempat ini? Tapi masih di wilayah hotelnya, kolam renang tapi kosong. Nah kita ke situ kan. Nah ternyata kita juga nemu orang yang sama kayak kita, iseng-iseng situ, abang-abang gitu kan, berdua. Berapa orang? Oh 2. Nah, akhirnya kita ngobrol, ternyata emang dia punya YouTube channel juga, mungkin gue lupa kan. Dia konten di situ. Ya udah, kalau kita ngobrol, ternyata gue dapet cerita kalau emang ternyata awal mula itu dari kolam renang itu. Jadi ada kejadian nenek-nenek ngambil air dari kolamnya, tapi habis itu hilang. Katanya nyemplung, tapi pas airnya dikuras nggak ada sama sekali, hilang nenek-nenek. Berarti nenek-nenek itu bukan manusia ya? Kita nggak tahu. Kita diceritain kayak gitu. Nah jadi mungkin awalnya dari situ. Jadi nenek-nenek nyemplung ke dalam kolamnya itu, pas airnya dikuras tuh berenang nggak ada, hilang. Jadi gara-gara kejadian itu mungkin jadi horor kali ya? Iya, jadi angker dan akhirnya nggak dilanjutin proyeknya. Mungkin kayak gitu. Akhirnya kita selesai, kita balik ke ini, penjaga yang tadi kan. Yang kakek-kakek tadi? Ya, kita nanya-nanya santai, sambil dia istirahat juga kan, minum rokok gitu lah. Nah, pas kita tanya, kakek nggak takut apa sendirian di sini gitu kan? Nanya kan. Mungkin sama anjing aja nggak apa-apa lah, tapi kan nggak ada manusia lagi gitu kan. Nah, kakeknya bilang, sendirian. Kalian nggak lihat ini ramai di sini? Kakeknya bilang kayak gitu. Jadi emang kakek itu doang yang bisa lihat ya? Mungkin iya kayaknya kayak gitu. Soalnya jadi di ruangan itu belakang emang kayak hotel juga, jadi banyak ruangan. Dan itu benar-benar kan kita ngeliatnya kosong lah. Tapi kakek ini bilang, kalian nggak lihat di lorong itu rame, ada yang lagi tiduran, ada yang lagi berdiri. Serius kakek itu bilang gitu? Ya kita nggak bisa komen lah, kita juga agak langsung shock juga kan. Akhirnya oh begitu, kayak kita gitu aja kan. Ya udah, kita mau siap-siap balik kan. Temen gue udah di depan tuh nungguin kan, dia lagi pakai sepatu sama nyalain motor lah. Pas kita mau pamitan, kakeknya nyamperin ke salah satu teman gue dan bilang, Mas, masa ganteng, kata mbak yang di depan. Kita ngeliat ke depan, cuman pohon sendirian, cuman pohon doang sendirian, nggak ada apa-apa lagi. Dan kita nanya, mbak yang mana gitu kan. Itu di pohon situ ada ayunan dan babanya pakai baju merah, di situ bilang masa ganteng gitu. Oh kakeknya nyampein bilang, iya, ke temen lo. Dan temen gue langsung panik dong. Serem. Kita itu juga siapa? langsung ya agak ketawa-ketawa juga kan. Karena coba samperin kita bilang kayak gitu aja. Cuman bercanda lah. Setelah itu ya udah, kita bilang pamit. Pokoknya intinya kita pamit dan sisanya nggak ada apa-apa, aman. Jadi gitu cerita dari gua. Jadi emang di situ cuma kakek itu ya yang bisa lihat mungkin. Karena emang dia juga udah ngejaga hotel itu kan, udah dari lama. Bertahun-tahun sih mungkin di situ ya. Jadi begitu guys. Oke, jadi itu cerita dari co-host kita berdasarkan kisah nyata yang pernah dia alamin. Kalau kalian punya cerita horor, boleh kalian tulis di kolom komentar atau enggak kirim ke email kita. Oke, thanks for watching.